Kita langsung ke Maumere NTT untuk melihat bagaimana penanganan korban gempa bermagnitudo 7,7 di sana. Ada Michela Winda di salah satu rumah sakit di Maumere. Michela, ada berapa jumlah korban gempa yang masih dirawat saat ini? Reno dan Sylvia, total ada 25 korban gempa yang dirawat di rumah sakit ini. Namun, memang 14 di antaranya ini sudah rawat jalan atau dipulangkan bisa beristirahat di rumah sambil terus berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit. Namun yang ingin saya tekankan, Reno dan juga Sylvia, bahwa kondisi rumah sakit belum sepenuhnya pulih pasca gempa. Kenapa? Karena kalau Anda lihat bangunan-bangunan rumah sakit ini masih ikut terdampak, bahkan ada beberapa puing-puing yang tersisa. Kemudian juga kita lihat di area plafon dan lain sebagainya ini masih kemarin berjatuhan dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan belum pulih dan gedungnya pun juga ada beberapa titik yang retak, sehingga memang untuk pelayanan medis ini harus dilakukan di luar area gedung rumah sakit. Nah, saya akan coba berbincang sedikit dengan pendamping pasien di sini yang tampaknya ada di area instalasi gawat darurat atau IGD. Ada Bapak Saiful di sini. Bapak Saiful, selamat pagi. Pak Saiful, ini sedang menunggu keluarga atau seperti apa? Ya, sedang menunggu keluarga istri. Kenapa Pak Saiful, kalau boleh tahu, dibawa ke IGD, apa yang dikeluhkan? Keluhannya itu mulai jam 3 subuh. Memang awalnya di tanggal 15 Agustus waktu kejadian gempa. Pagi hari itu saya dan istri begitu gempa itu istri langsung lompat tangga. Padahal posisinya dia lagi hamil 6-7 bulanan. Tetapi memang dia mengalami ada keluhan-keluhan di bagian perut, tapi tadi malam baru dia memperlihatkan ada pendarahan. Akhirnya saya segera komunikasi dengan ibu puskesmas, kepala puskesmas, untuk diarahkan langsung rujuk ke UGD. Ya. Berarti sampai sekarang masih ditangani ya Pak Saiful ya? Ya, masih di UGD. Baik, Pak Saiful, terima kasih. Semoga lekas pulih untuk istrinya. Saya lanjut ke depan. Terima kasih Pak Saiful. Nah, memang seperti yang dikatakan tadi, salah satu pelayanan yang dilakukan di area luar atau halaman depan ini adalah instalasi gawat darurat atau IGD. Dan memang ada beberapa tenda yang didirikan di depan area rumah sakit. Bisa dilihat ada beberapa alat-alat kesehatan juga yang sudah dipasang di sini untuk bisa mengakomodir pasien-pasien yang datang, terutama di instalasi gawat darurat. Selain itu juga di area dalam untuk rawat inapnya sendiri juga tidak dilakukan di dalam gedung maupun di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Nah, Anda bisa lihat ada beberapa pasien juga yang masih ditangani di area IGD, dan saya akan coba untuk bisa berbincang dengan Bapak Dirut rumah sakit. Ada Bapak Dirut di sini. Selamat pagi, Bapak. Oke, Pak Dirut, ini boleh disampaikan untuk penanganan di rumah sakit sejauh ini seperti apa pasca gempa, dan dilihat dari alat-alat ini apakah sudah siap semua untuk bisa menangani? Baik, setelah gempa kami perawatan sementara pasien-pasien itu di tenda karena masih ada gempa susulan. Sebenarnya kemarin memang kami mau secara bertahap mengembalikan pasien ke ruangan, hanya posisinya ada gempa susulan. Nah, sehingga setelah kami konsultasikan lagi dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan Kementerian PU, kami masih menunggu rekomendasi mereka untuk pindah ke dalam. Sementara kami rawat semua di tenda. Untuk alat-alat seperti yang dilihat, untuk alat IGD seperti ini kami keluarkan semua untuk perawatan di luar. Mungkin untuk pelayanan bedah tulang ya, ortopedi, ini karena kemungkinan sudah ada peningkatan jumlah rujukan kasus bedah tulang. Dan kemungkinan meningkat lagi karena ada info untuk rujukan dari Pulau Palue yang terdampaknya cukup berat di sana. Pak Dirut, ini salah satu yang dikhawatirkan mungkin sterilisasi dari pasien ya dan alat-alat medis, karena ini kan memang kondisinya darurat begitu. Bagaimana untuk pihak rumah sakit bisa memastikan soal ini, Pak Dirut? Baik, untuk instalasi CSSD, pusat sterilisasi kami, alat-alat tetap berjalan. Syukurnya karena listrik juga sudah kembali hidup, dan alat-alat juga syukurnya tidak ada yang rusak, sehingga sterilisasi tetap berjalan, sehingga kami bisa menjamin untuk kebersihan alat juga.
Pak Dirut, mungkin belum terinfo, ini ada beberapa mungkin pasien korban gempa juga kira-kira yang paling banyak begitu dikeluhkan dan dialami oleh para pasien ini apa, khususnya untuk yang korban gempa? Baik, untuk yang korban gempa itu ada 2 yang luka berat. Total itu yang terdampak gempa itu ada 25. 3 meninggal, kemudian 2-nya luka berat. Luka berat, nah sisanya itu luka ringan, sebagian kami rawat jalan, sebagian dirawat. Yang luka ringan itu ada beberapa yang luka robek, luka lecet karena terjatuh dan kondisi saat gempa. Sebagian lagi itu yang kami rawat itu dengan patah tulang, ada trauma. Fraktur, kemudian benturan benda tumpul begitu ya Pak? Ya, benturan benda tumpul dan juga ada patah tulang itu yang cukup banyak di terdampak gempa ini. Baik, terima kasih Pak Dirut sudah sharing sedikit untuk datanya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi selain sebenarnya rumah sakit di sini ada banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan di Flores Nusa Tenggara Timur yang terdampak. Bahkan menurut data dari Wamenkes yang kemarin sempat kami jumpai ketika berkunjung ke RSU Dr. T.C. Hillers, ini memang ada 19 rumah sakit yang terdampak. Kemudian ada beberapa juga puskesmas yang tidak beroperasi. Namun juga sudah diberdirikan untuk rumah sakit darurat khususnya di daerah yang sangat terdampak termasuk di Nagekeo dan juga Manggarai. Sementara demikian kembali ke studio.